Setelah Pak Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Pak Anies akan kehilangan panggung. Padahal panggung Pak Anies setelah selesai di gubernur itu jauh lebih banyak dibanding pada saat sekarang menjabat sebagai gubernur. Pada saat beliau menjabat gubernur, beliau tidak bisa banyak kemana-mana, tetapi setelah masa jabatan berakhir, beliau bisa mendatangi seluruh masyarakat di seluruh tempat. Semula di mana begitu kan? Tidak diizinkan di sana. Kemudian ada tempat yang baru, ada tempat lain yang mungkin lebih bagus lagi. Saya kira pokoknya semuanya itu kita beri makna, kita beri arti, kita ambil hikmahnya bahwa ketika ada orang ingin ganjal, ingin apa, itu kita anggap itu ujian. Ini kan konsumsi elit ya, yang tidak semua orang tahu. Elit itu bisa partai, bisa Pemda dan kepala-kepala daerah. Nah, bagi kita yang melihat dari jauh persoalan ini kan, ya memang terkesan hanya persoalan teknis. Di Aceh misalnya, ini ada renovasi loh, udah ganti ke lapangan bola, nggak ada soal. Di Ciamis di satu tempat, pindah ke tempat yang lain, acaranya lancar. Seakan-akan ini hanya persoalan teknis semata. Tidak mungkin pribumi asli, pribumi yang bisa berpikir cerdas dan normal itu pilih Anies Baswedan. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Pak Surya Paloh alias Nasdem, carilah bibit-bibit Nasdem, carilah anak bangsa kadernya Nasdem. Itu pasti banyak yang cerdas-cerdas, banyak untuk dimajukan menjadi calon presiden atau wakil presiden untuk partai Nasdem selain Anies Baswedan. Mari kita bersama seluruh komponen anak bangsa menolak pemberlakuan atau penerapan politik identitas berbasis agama. Karena apa? Karena ini berpotensi mengancam keindonesiaan kita. Safari politik Anies kembali ditolak. Nasdem bagian dari proses panjang. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan kembali mendapat penolakan saat melakukan safari politik ke daerah. Kali ini penolakan datang dari kelompok masyarakat terhadap Anies Baswedan saat melakukan kunjungan ke Solo, Jawa Tengah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengaku santai menanggapi penolakan tersebut. Dia mengatakan Anies Baswedan sudah sering datang ke Solo, Jawa Tengah dan tidak ada penolakan. Menurutnya, sosialisasi Anies Baswedan sebagai salah satu capres pada Pilpres 2024 merupakan proses dialogis anak antar bangsa yang cukup majemuk. Sehingga ketika ada sejumlah penolakan di daerah, pihaknya menanggapi sebagai salah satu proses yang memang membutuhkan waktu. Sama halnya saat kasus penolakan terhadap safari politik Anies Baswedan ke Aceh, yang mana aksi penolakan di Aceh hanya emosional sesaat karena menerima informasi yang tendensius, dan pihaknya pun sudah memaafkan pelaku. Hermawi menegaskan tidak pernah ada aksi penolakan terhadap Anies di Solo dari sejumlah kunjungan yang dilakukan. Sebagai informasi, Anies Baswedan kembali mengunjungi kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 25 Desember 2022 dalam rangka menghadiri pernikahan putri pertama dosen FEB Universitas 11 Maret, Lukman Hakim Hasan. Akan tetapi, kedatangannya ke Solo disambut dengan aksi penolakan oleh sekelompok masyarakat. Netizen komentari ucapan Anies Baswedan, gak berani ucapkan Selamat Natal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terdampak pandemi, perayaan Natal tahun ini digelar secara offline hampir di sejumlah daerah di Indonesia. Menyambut datangnya Natal, sejumlah ucapan untuk umat Kristiani berdatangan termasuk salah satunya dari Anies Baswedan. Bakal Capres 2024 yang diusung Partai Nasdem tersebut melalui akun Twitter pribadinya secara tipis-tipis memberikan ucapan terkait perayaan Natal yang mayoritas tengah dirayakan umat Kristiani. Kecewanya itu pun dengan segera dibanjiri komentar netizen. Debatan tahunan, polemik ucapan Selamat Natal tengah jadi fenomena tersendiri di tanah air. Ini bahkan jadi perdebatan tiap tahunnya, terutama menjelang datangnya Natal. Intelektual Muslim Quraisy Shihab pernah membahas mengenai hukum mengucap Selamat Natal. Dalam siaran YouTube di channel Gus TV yang berjudul Hukum Mengucapkan Selamat Natal, Profesor Quraisy Shihab memperbolehkan memberi ucapan Selamat Natal kepada mereka yang merayakan, asalkan ucapan itu tidak mengubah akidah Islam yang mengucapkan. Jika hanya mengucapkan, hukumnya boleh, asalkan umat Muslim meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Bahkan menurut Quraisy Shihab, ucapan Selamat Natal ditempat di dalam Al-Quran. Yang pertama kali mengucapkannya Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan dalam
Di hari kelahirannya, Nabi Isa alaihissalam mengucapkan salam sejahtera bagiku pada kelahiranku. Memberikan ucapan selamat Natal bukan bagian dari suatu ritual agama tertentu hingga boleh saja. Ucap Paskah. Sementara itu, menurut kesaksian mantan stafnya Billy David Nerotumilane, Anies Baswedan bukanlah sosok yang seperti di-framing di media selama ini. Anies menurutnya bukanlah sosok yang intoleran dan justru mampu masuk ke semua golongan, termasuk umat Kristiani. Putra pendeta di Sentani, Papua itu menyebut bahkan Anies Baswedan tak pernah absen mengucapkan Paskah untuknya dan umat Kristiani lainnya. Kunjungi Karanganyar, Anies Baswedan disambut poster Anies dilarang masuk. Sekelompok orang menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di pintu tol Kodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu 25 Desember 2022. Demonstrasi itu digelar sebagai respons atas rencana kedatangan Anies Baswedan ke daerah tersebut untuk menghadiri pernikahan putra temannya yang merupakan dosen Universitas 11 Maret, Lukman Hakim. Puluhan massa aksi yang tampak mengenakan helm, topi, dan masker itu membentangkan poster bertuliskan "Enyahlah Anies Baswedan dari Kota Solo. Anies dilarang masuk dan Wong Solo tolak politik Anies." Akan tetapi, aksi yang digelar di perbatasan Karanganyar dan Solo itu hanya berlangsung sekitar 10 menit, tepatnya sejak 14.10 hingga 14.20 WIB. Tanggapan Lukman Hakim. Lukman Hakim sebagai pihak yang mengundang Anies Baswedan hadir pada acara pernikahan putranya, mengaku bersyukur calon presiden dari Partai Nasional Demokrat meluangkan datang di sela-sela kesibukannya. Teman Anies semasa berkuliah di Universitas Gadjah Mada itu membenarkan perihal adanya penolakan dari sekelompok orang terhadap kehadiran Anies di wilayahnya. Lukman menuturkan dia tak hendak memperpanjang persoalan tersebut mengingat situasi tersebut biasa terjadi dan menjadi bagian dari demokrasi. Lukman menuturkan dia tak hendak memperpanjang persoalan tersebut mengingat situasi tersebut biasa terjadi dan menjadi bagian dari demokrasi. Menurut Lukman, Anies Baswedan tak ingin ada keterbelahan dalam masyarakat selama proses pemilihan umum 2024. Penjelasan Anies Baswedan. Sementara itu, Anies Baswedan merasa bernostalgia saat menghadiri acara pernikahan putra temannya di Karanganyar. Anies menjelaskan usai menghadiri acara pernikahan putra Lukman Hakim, dia berencana datang ke acara relawannya di Kota Solo, Jateng.